Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan yang ke-9 ini adalah membahas tentang perjanjian yang sifatnya istimewa atau khusus. Kita ketahui sebelum kita mulai pada materi ini, kita memang tidak bisa melakukan kuliah dengan cara offline. Jadi, karena ada kendala yaitu COVID-19 sehingga kita melakukan kuliah ini dengan cara daring. Saya harus merekam, kemudian saya harus memaparkan tentang materi perkuliahan. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang perjanjian khusus, di mana perjanjian khusus itu meliputi dengan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, hibah, dan persekutuan. Kenapa dikatakan perjanjian khusus? Karena perjanjian ini diatur secara khusus pula dalam KUH Perdata buku ketiga bab 5 sampai dengan bab ke-18. Misalnya ada perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lainnya. Perjanjian yang sifatnya istimewa yaitu perjanjian yang mempunyai pembuktian, yaitu perjanjian di mana para pihak sepakat menentukan pembuktian yang berlaku bagi para pihak. Perjanjian termasuk perjanjian misalkan publik, ya, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasakan oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa. Contohnya adalah perjanjian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan perguruan tinggi sebagai ikatan dinas dalam proses belajar mengajar. Kita masuk pada perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli ini adalah satu persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan satu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan diri untuk membayar harga yang telah diperjanjikan. Itu perjanjian jual beli. Kewajiban penjual menurut pasal 1474 adalah menyerahkan barang dengan menanggungnya. Kemudian kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang diatur dalam perjanjian. Unsur jual beli itu ada 4, ya, dalam KUH Perdata. Nomor 1 adalah barang, benda yang diperjualbelikan. Yang kedua adalah harga barang. Yang ketiga adalah penjual. Yang keempat adalah pembeli. Ya, ini hampir sama dengan rukun jual beli menurut ketentuan ekonomi syariah. Kemudian yang kedua, perjanjian khusus juga adalah tukar menukar barang. Tukar menukar adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai gantinya dari suatu barang yang lain. Segala apa yang dapat dijual dapat pula untuk menjadi bahan untuk tukar menukar. Ketentuan pasal 1542 KUH Perdata ini menegaskan bahwa segala barang yang dapat dijual dapat pula dipertukarkan. Kita kenal dengan barter. Baik, yang berikutnya adalah perjanjian secara khusus juga adalah sewa menyewa. Nah, sewa menyewa ini adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak penyewa. Itu termaktub dalam KUH Perdata pasal 1548. Unsur-unsur sewa menyewa itu
Satu, adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa. Yang kedua, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya objek sewa menyewa. Yang keempat, adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atau suatu benda. Nomor 5, adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan. Berakhirnya perjanjian sewa, 1 karena pembayaran, 2 karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan dan atau penitipan. Yang ketiga adalah karena perbaharuan utang piutang. Yang keempat karena perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima karena pencampuran utang. Yang keenam karena pembebasan hutang. Yang ketujuh karena musnahnya barang yang terhutang. Kemudian yang ke-8 karena batal atau terjadi pembatalan. Yang ke-9 dan ke-10 berlakunya suatu syarat yang batal dan lewatnya waktu. Kemudian yang terakhir adalah perjanjian secara khusus adalah hibah, yaitu suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang tersebut. Itu termaktub dalam KUH Perdata pasal 1666. Ya. Kemudian unsur-unsur hibah di sini, hibah adalah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma. Artinya tidak ada kontraprestasi dari pihak sebelum penerima hibah. Kemudian hibah tidak dapat ditarik kembali dan penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah harus dilakukan dengan akte notaris. Jadi dilakukan pada akte notaris. Jika tidak menggunakan akte notaris maka belum dianggap sah. Demikian mungkin untuk pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-9 tentang perjanjian khusus. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.